naik satu tangga, itu betul Kak, nggak apa-apa kalau kita jalan daripada nanti kita udah ketinggalan, kita harus lari lebih capek. Jadi ya udah dinaikin aja satu demi satu tangga kayak gitu. Kalau bisa dibilang memang beda warna, beda rasa, tapi tetap satu asa. Kalau di Duta Muda itu ada 5 pilar Kak. Ada tentang pemuda, lingkungan, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Launching Peak Air dan launching Duta Genre Inklusi tingkat nasional. Kemarin kita mengadakannya itu Genre Indonesia sendiri mengadakannya itu di Bali Kak. Alhamdulillahnya kita Sumatera Utara peringkat keempat. Kontrak itu jadi menekan kayak gitu kan. Itu kalau kita gak suka sama sistemnya. Tapi kalau misalnya kita suka, ya bahkan enjoy kita enjoy dan senang juga. Seperti itu sih Kak. Mau tahu aja. Halo Sobat Mistar, kembali lagi bersama saya Naomi Adisti dalam program podcast Mau Tahu Aja. Prestasi dan ambisi merupakan bagian dari generasi muda. Dan terlepas dari itu, generasi muda ini banyak sekali menggantungkan harapan dan cita-cita untuk mewujudkan generasi penerus bangsa menjadi generasi emas Indonesia. Terlepas dari itu pula, banyak sekali kisah-kisah kelam dari generasi muda ini, mungkin seperti kejahatan ataupun tindak-tindakan perilaku kriminal lainnya. Namun terlepas dari itu, tak menyurutkan generasi muda ini untuk tetap terus berkarya, mengukir cita-cita dan juga prestasi. Nah, kali ini kita kedatangan generasi-generasi muda yang memberikan cahaya di tengah gelapnya generasi muda yang sekarang, yang tetap terus berkarya dan tentu berdampak kepada masyarakat. Nah, di sini langsung aja sudah ada Tesalonika Panggabean sebagai Duta Muda Pendidikan Sumatera Utara 2024 dan ada Rangga Dava sebagai Duta Genre Sumut 2024. Halo, apa kabarnya? Halo Kak, aku puji Tuhan baik. Oke, halo Kak. Oke. Saya sangat baik, alhamdulillah. Oke, kali ini kita kedatangan para duta ya, tapi bukan duta Sheila on Seven, melainkan duta yang berdampak ke masyarakat, ada duta pendidikan dan juga duta genre. Oke, ini kan masih generasi muda ya, masih ukuran muda dan tentu udah mendapatkan ibaratnya gelar gitu kan, duta nih, dan tentu menyandang mandat juga kan, pastinya masih muda. Nah, apa sih yang memotivasi kalian untuk ikut menjadi duta ini? Oke, jadi mungkin kalau dari Tessa dulu ya Kak. Dari kecil memang Tessa udah suka banget nih sama yang namanya literasi. Jadi kalau di umur 7 tahun itu Tessa udah mulai suka nulis, udah ngetik di umur segitu, dan udah ngerilis novel di tahun 2021. Tapi pada saat pandemi kemarin nih Kak, itu kan kita lagi online. Sebenarnya ada dampak positifnya nih Kak, karena dari online itu Tessa jadi lebih belajar berkomunikasi. Yang dulunya Tessa lebih suka nulis atau membaca, tapi di situ Tessa belajar berkomunikasi dan mulai mengenali nih banyak lomba-lomba kan Kak yang tersedia. Nah, dari situ Tessa coba nih Kak. Yang pertama ajang yang Tessa ikutin itu Duta Pendidikan Sumatera Utara tahun 2022, dan puji Tuhan juga keterima nih Kak sampai grand finalnya. Nah, di tahun 2024 ini Tessa coba lagi Duta Muda. Nah, di Duta Muda ini puji Tuhan dapat top 5. Oke, berarti emang udah suka juga kan dari kecil, pengen mengeksplor segala macam, terus suka nulis juga. Nah, kalau Rangga Dava? Iya, oke. Kembali lagi bersama Dava. Mungkin di sini Dava ada beberapa sedikit tagline juga Kak. Oh, boleh. Genre namanya. Dava ngobrolin aksi genre. Nah, jadi mungkin Dava itu latar belakangnya anak pedesaan Kak. Bisa dibilang dari Kota Gunung Sitoli ya. Nah, jadi beranjak dari hal itu Dava beranjak dari permasalahan-permasalahan remaja yang ada di lingkungan Dava. Nah, dalam hal itu di sisi baik, di sisi buruk Dava sudah lihat semuanya. Nah, dalam hal itu Dava lebih terbuka lagi nih, lebih untuk mengasah diri lagi. Untuk naik tangga 1 pun kan gak apa-apa kan Kak, gak masalah kan. Nah, jadi dalam hal itu bagaimana cara kita itu beranjak sedikit demi sedikit melakukan perubahan dalam diri kita. Nah, maka dari itu, dari berbagai banyaknya keresahan remaja yang ada di lingkungan Dava itu membuat Dava tersadarkan bahwasanya, oh, kita bisa nih untuk satu langkah lebih maju lagi. Kita bisa juga untuk menjadi perpanjangan tangan
bagi-bagi remaja yang lainnya gitu. Nah dalam hal itu mungkin dari lingkungan sendiri sih Kak kalau Dava. Oh berarti kalau dari Dava sendiri kalau support orang tua, keluarga gitu ada ya? Ada, alhamdulillah Kak. Oke, meskipun dari latar belakang dari pedesaan ya tadi ya, tapi tetap aku manggilnya apa ya? Rangga atau Dava? Dava aja. Dava tetap terus ini ya berjuang untuk kembali ke kota untuk mengeksplor diri segala macam. Oke. Tapi terlepas dari itu nih, buat aku manggilnya teman-teman aja kali ya. Iya, teman-teman sekalian, ada nggak sih pernah ketika kalian ini kan sebelum menjadi duta nih, pasti kan punya mimpi-mimpi lain nih. Nah, boleh diceritakan nggak? Oke, kalau mimpi aku mungkin mimpi dulu aku pengen banget jadi dokter Kak. Dokter apa tuh? Dokter hewan, dokter gigi? Dokter aja. Dokter umum. Iya. Tapi ternyata gak berhasil gitu kan. Padahal sebenarnya di tahun 2018 itu Tessa pernah ke Korea bawa nama Indonesia. Waduh. Itu bawa medali perunggu dari sana. Dan itu tentang biologi juga. Jadi dari kecil memang SMP itu kan Tessa juga dari kampung ya, dari Tapanuli Utara gitu. Tapi di SMP Tessa udah ke Medan untuk Olimpiade Biologi. Di SMA pun gitu ada bawa nama Indonesia. Tapi ternyata belum lolos nih di kedokteran gitu kan. Tapi ternyata setelah dijalani sekarang Tessa mikir, oh ternyata di kesehatan masyarakat ini aku bisa dapatin ini semua, mungkin bisa diundang pada hari ini, mungkin yang mungkin nggak bisa aku dapat kalau mungkin di sana nanti mungkin aku sibuk atau kegiatan lainnya. Jadi kalau dari plan-plan sebelumnya yang belum berhasil mungkin itu, tapi aku bisa mensyukuri saat ini apa yang udah aku alami Kak. Oke, nggak lulus di kedokteran, jadi sekarang di kesehatan masyarakat. Oh mirip-mirip lah, ada unsur-unsur kesehatannya ya. Iya benar. Oke, selama Tessa sendiri kan sebagai duta muda ada banyak terus perjalanan juga kan, dinamika menjadi duta. Nah apalagi juga Tessa tadi sempat singgung gak jadi masuk kedokteran kayak gitu, tapi ada lomba-lomba yang lain juga. Nah lomba-lomba apa aja sih yang pernah Tessa peroleh sebagai bentuk prestasi juga ya ini? Oke, Tessa pernah menjuarai lomba penelitian ilmiah di Korea, di Malaysia, juga pernah di... Tahun berapa tuh? Kalau di Korea itu tahun 2018. Berarti SMA ya? Iya SMA, masih umur 16 tahun pada saat itu Kak. Baru habis itu yang Malaysia itu tahun 2023. Baru ada juga penelitian yang di Indonesia Kak, tapi dia tingkat internasional, itu dapat medali emas, puji Tuhan. Terus kalau di kampus itu jadi juara 3 mahasiswa berprestasi di fakultas Kak. Oke, berarti hampir kalau misalnya aku hitung itu hampir tiap tahun gak sih berprestasi wih. Ada puji Tuhan. Ada gak sih teman Tessa yang insecure? Sebenarnya kalau insecure Tessa sendiri pun pasti mungkin ada insecure-nya ya Kak sama orang lain. Tapi kalau prinsip Tessa, kalau kita cuman insecure tapi gak ada hal-hal yang untuk menangani itu, sama aja kita bakal nge-stuck di sana. Karena permasalahan remaja saat ini kan Kak, apalagi sering banget nih kalau kita jumpa di TikTok ya, orang-orang kayak aku insecure kali sampai gak bisa tidur, aku cuman kayak gini aja. Tapi dia gak berbuat apa ya untuk menangani insecure-nya itu, sama aja bakal tetap stuck di sana. Jadi kalau tadi kata Dava naik satu tangga, itu betul Kak, gak apa-apa kalau kita jalan, daripada nanti kita udah ketinggalan, kita harus lari lebih capek. Jadi ya udah dinaikin aja satu demi satu tangga kayak gitu. Oke, menarik. Nah kalau Dava sendiri ada gak sih yang benar-benar yang terpacu gitu kan untuk bisa tetap terus berprestasi, terus punya pemikiran bahwasanya mencapai satu, nggak mau ketinggalan gitu kan? Kalau dari Dava Kak, tadi perihal mimpi ya Kak ya, yang awalnya. Nah, Dava itu mimpinya itu bermakna aja sih Kak. Mungkin bagi diri Dava, bagi diri orang tua, dan juga bagi lingkungan sekitar Dava. Ya, apalagi Dava bisa dibilang, maaf cakapnya, Dava itu sebenarnya orangnya sangat-sangat introvert Kak. Serius? Iya. Maka dari itu ya Dava sering dibilang kayak gitu, tapi Dava mikir gini, loh aku ya memang sih introvert kali sih, tapi bagaimana caranya itu dengan aku introvert ini aku bisa bermakna, ya seperti tadi perlahan demi perlahan. Nah dari hal itu
membangun lagi nih pikiran Dava untuk bisa menjadi bermakna kepada remaja lainnya. Nah, maka dari itu juga ya mimpi Dava tadi itu ya harus menjadi mimpi sampai kapanpun itu gitu. Karena kan untuk bermakna ini kan kita nggak mesti, kalau bisa Dava bilang untuk menjadi bermakna itu nggak mesti mahal, sederhana pun bisa. Mulai dari langkah kecil hingga langkah-langkah selanjutnya. Ya balik lagi sih ke kitanya, bagaimana kita menghargai diri kita. Karena kita kan kalau bisa dibilang juga di genre itu ada yang namanya modul tentang kita kan ya Kak ya. Nah, kalau kita bedah modul tentang kita itu ada materi mengenal diri sendiri. Nah, ketika kita mengenal diri sendiri, kita tahu nih kemampuan apa yang bisa aku asah dan kemampuan apa yang bisa aku tingkatkan lagi dan kemampuan apa yang bisa aku tinggalkan, supaya nanti ke depan aku tahu mana nih jalan sebenarnya untukku gitu. Nah, ketika kita telah mengenal diri kita juga, pasti kita tahu lingkungan sekitar kita itu yang kayak mana gitu. Misalnya kita introvert, ya pastinya kita harus cari juga dong teman yang agak sedikit extrovert ya kan, biar supaya kata-kata saya tadi nggak nge-stuck di situ aja gitu. Nah, maka dari itu Dava beranjak dari hal itu, maka Dava bisa dibilang kau kalau dikasih suatu kesempatan kau kayak extrovert, tapi kalau kayak bicara-bicara kayak tadi interaksi bicara, gitu ya, ngomong pun tidak, diam aja kayak gitu Kak. Nah, dari hal itulah Dava mulai terbuka pikirannya gitu Kak. Oke, luar biasa ya. Berarti kita sama Dava, introvert. Tapi dipaksa untuk, nggak dipaksa sih, memang ya mau nggak mau juga kan, nggak mungkin kita diam-diam terus kayak berarti gitu. Kakak introvert ya sebenarnya. Tapi bisa ya jadi seperti ini, luar biasa juga Kakak. Iya, aduh. Oke, aku penasaran juga, ini kan menyandang gelar Duta Muda Pendidikan Sumut, Duta Genre. Nah, boleh nggak sih dibagi sedikit pengalaman kalian selama mengikuti Duta ini, ataupun apa sih sebenarnya Duta itu yang kalian ikuti sekarang ini? Dimulai dari aku dulu. Terserah, bebas. Oke, kalau di Duta Muda Sumatera Utara tadi kan Dava udah ya salam genre. Kalau di Duta Muda Sumatera Utara itu salamnya itu muda hanya sekali, berbuat untuk berarti. Jadi kalau di Duta Muda itu ada 5 pilar Kak. Ada tentang pemuda, lingkungan, pariwisata, pendidikan, dan kebudayaan. Jadi di Duta Muda itu sebenarnya mengajak anak-anak muda untuk berperan di dalam kelima aspek tersebut Kak. Nah, kalau di Duta Muda sendiri itu kan kalau bicara soal duta kan pasti orang mikir kayak harus tinggi, glowing, kayak gitu ya Kak. Jadi kalau di Duta Muda nggak ada keterbatasan tinggi atau berat badan kayak gitu Kak. Semua diterima untuk berbuat, karena memang kita diharapkan untuk berdampak, sama kayak yang dibilang Dava tadi kayak gitu. Baru di Duta Muda ini aku senang banget sih Kak, karena mendapat keluarga yang memang sangat-sangat support. Istilahnya kata orang tidak memadamkan cahaya orang lain untuk bercahaya. Jadi sama-sama kayak di sini aku juga ditemenin sama teman aku ya hari ini. Baru habis itu pada saat pemilihan Duta Muda ini, lagi pemilihan Duta Muda 2025 juga Kak. Itu ada beberapa tes, dimulai dari berkas. Itu ada ngumpulin CV, terus prestasi-prestasi sebelumnya, mungkin sertifikat dan data-data diri. Kemudian dilanjutkan dengan live audisi. Di situ kita ada tes akademik sama wawancara Kak. Wawancaranya itu tentang kepribadian, bakat, advokasi, sama seputar tentang Yayasan Duta Muda. Kemudian selanjutnya ada FGD. Nah, di sana nanti bakal ada ya namanya focus group discussion, dikasih kasus, terus nanti dibahas bareng-bareng gitu. Lalu setelah itu baru sah menjadi finalis. Nah, nanti di finalis ini ada karantina selama 3 hari. Itu banyak banget kelasnya, ada public speaking, personal branding, kepribadian juga, dan banyak halnya juga. Baru sampai ke grand final Kak, seperti itu. Nah, tadi di karantina juga bahas tentang beauty class, karena kalau yang namanya kita mau mengaruhi sesuatu itu, apalagi di Indonesia ini ya Kak, itu perlu juga yang namanya penampilan. Meskipun tadi Tessa bilang Kak ada keterbatasan tinggi badan atau berat badan kayak gitu, tapi kita harus menjaga penampilan kita. Kayak misal nih mau on duty ke sini, pasti kan beda penampilannya kalau misalnya kayak kami mau turun ke
daerah yang banjir kayak gitu pasti beda. Nggak mungkin nggak bawa mahkota atau syas kayak gitu. Jadi lebih ke tahu sih menempatkan diri di mana seperti itu pada saat berdampak. Jadi ada 3B Kak, brain, beauty, sama behavior. Gitu. Iya, karena nggak menutup kemungkinan juga kan first impression orang pasti dari visual. Betul ya kan? Sekali Kak. First impression, tapi sebelum selanjutnya itu kan balik lagi mungkin dari kepribadian, pengetahuan kayak gitu. Dari Duta Genre sendiri apa aja nih kegiatannya? Oke Kak, dari Duta Genre sendiri itu sebelumnya juga Dava pengen cerita, boleh Kak? Boleh. Iya. Full ini untuk Dava. Terima kasih Kak. Nah jadi Dava itu mengenal genre itu mungkin dari SMA Kak. Nah di tahun 2021. Nah untuk meranjak ke hal-hal itu Dava mikir lagi. Karena balik lagi ke tadi, Dava kan orangnya sangat-sangat ini ya, introvert. Iya, maka dari itu bagaimana yang dimana aku introvert itu aku harus bisa melangkah lagi gitu kan. Maksudnya adalah perubahan sedikit walaupun sedikit gitu. Nah jadi Dava itu udah 2 kali nyoba Duta Genre Kak. Dan 2 kali itu mungkin bisa dibilang belum rezeki, mungkin rezekinya tahun depan. Berarti tahun 2023 kemarin sempat nyoba juga? Iya 2 kali. Jadi Duta Genre ini diadakan setiap tahun juga sama dengan Duta Muda juga. Ya alhamdulillahnya saya belum beruntung lah. Tapi mungkin rezeki aku percaya di tahun-tahun berikutnya pasti akan dapat gitu. Nah jadi dari hal itu saya tidak berhenti mencoba. Ya pastinya ketika kita ingin sesuatu pasti kita harus mengusahakannya kan Kak. Benar. Selain doa kita juga harus mengusahakannya. Nah maka dari itu saya nyoba ke tahun depannya lagi. Alhamdulillah di tahun 2024 lolos lah jadi winner yang runner up 2-nya. Alhamdulillah. Nah di situ juga beranjak dari hal itu pasti kita kalau dibilang manusiawi ya. Kalau kita gagal di suatu hal pasti kita mengevaluasikan diri kita kan. Berbenah diri ya. Ya berbenah diri. Nah dari hal itu Dava bagaimana caranya itu, apa yang ada di dalam diri Dava, apa nanti yang Dava bawa itu gak ada di orang lain. Maksudnya kita tunjukkan gitu. Ada ciri khasnya sendiri gitu. Nah jadi alhamdulillah Dava itu memiliki program juga Kak yang Dava bawa selama setahun. Nah ketika itu Dava bawa program itu pudar stunting Kak. Apa tuh? Nah pudar stunting itu singkatan dari pudding daun kelor pudarkan stunting. Nah jadi Dava membuat sebuah produk puding yang dari serat daun kelor untuk pencegahan stunting. Karena kan ya kita tahu ya pasti stunting ini memang sangat banyak dan beredar di masyarakat. Dan memang menyembuhkannya itu enggak dalam waktu singkat, dalam waktu panjang gitu kan. Nah tapi ya dengan adanya puding ini Dava percaya, apalagi kan kita ini Gen Z ya, apalagi anak-anak paling sering tuh balik jajan. Nah bagaimana kita olah nih hal-hal itu menjadi makanan yang sehat gitu. Apalagi kalau kita bahas daun kelor, itu bisa dibilang kalau orang luar dibilang itu, itu daun kelor pasti itu gunanya untuk sesajenan gitu. Iya, stigma negatif itu ada gitu kan? Ya benar-benar. Maka dari itu kita ya menghilangkan stigma itu dengan hal itu, menciptakan produk-produk yang lebih baik lagi gitu. Kita bangkitkan lagi peninggalan-peninggalan hasil dari para leluhur kita. Itu kan sebelum adanya kayak obat ini, obat itu pasti kan yang tradisional dulu kan kita gunakan. Nah beranjak dari hal itu Dava juga termotivasi dari hal itu. Dan ketika Dava udah masuk di bagian dari Duta Genre Kak, Dava sangat bersyukurnya dan sangat memiliki rasa wah gitu terhadap genre ini. Kami ada yang namanya PIKR Kak, Pusat Informasi Konseling Remaja. Nah pusat informasi konseling remaja ini ada di setiap kabupaten kota dan ada di setiap kecamatan. Akan tetapi yang menjadi garis besarnya itu bagaimana cara kita itu menyebarluaskannya ke seluruh umat. Bahkan bukan kita aja nih, bukan kita aja yang merasakan. Dan alhamdulillah di tahun 2 bulan yang lalu kita udah launching PIKR inklusi Kak.
Nah, PIK R Inklusi ini adalah sebuah pusat informasi konseling remaja yang dimana di dalamnya itu anak-anak SLB, Kak. Nah, bagaimana cara kita yang berkebutuhan khusus. Nah, bagaimana cara kita itu apa yang kita rasakan bagi bisa dibilang kalau dibilang normal mungkin ada lagi yang lebih sempurna ya kan. Karena kita kan manusia ini nggak ada yang sempurna ya kan. Benar-benar. Nah, bagaimana caranya yang kita rasakan sekarang ini bisa dirasakan oleh anak-anak SLB di sana gitu. Tentang permasalahan remaja, pernikahan dini kan itu kan penting bagi mereka. Benar-benar. Iya kan, Kak? Dan mungkin bisa dibilang mereka lah yang harus kita jaga ini. Apalagi mereka bisa dibilang pendidikan minim juga kan ya. Dari hal itulah pusat informasi konseling remaja itu kita buatlah wadah itu untuk mereka. Dan bahkan di nasional sendiri ada tingkat nasionalnya, Kak. Bukan hanya kan Duta Gender ini ada tingkat kabupaten kota, tingkat provinsi dan tingkat nasional. Dan bahkan di tahun 2024 ini udah ada launching PIK R dan launching Duta Gender Inklusi tingkat nasional. Kemarin kita mengadakannya itu Gender Indonesia sendiri mengadakannya itu di Bali, Kak. Alhamdulillahnya kita Sumatera Utara peringkat keempat. Dan yang pertama itu ada Banten gitu. Sangat luar biasa, Kak. Kalau Dava lihat Instagram mereka bisa juga buat konten ternyata. Mereka bisa juga buat edukasi mengenai kesehatan remaja. Dan bahkan di situ ya bukan hanya kita-kitanya aja yang bisa seperti itu. Bahkan mereka bisa. Dari hal itu Dava, kalau bisa dibilang memang beda warna, beda rasa tapi tetap satu asa. Asik. Gitu. Oke, ini aku menarik sih dengar cerita Dava dan kegiatan di Duta Gender sendiri dan penuh berdampak sekali ya ke masyarakat, khususnya buat teman-teman kita yang berkebutuhan khusus juga kan. Betul. Nah, aku mau nanya nih, kalau misal itu kan Dava kegiatannya berkelompok kah atau emang Dava sebagai pencetus idenya atau kayak gimana? Iya, nah jadi di Duta Gender sendiri itu kita pasti ada yang namanya rapat kerja, Kak. Nah, di rapat kerja itu ya sama kayak organisasi juga, sama kayak kestrukturan juga. Pasti kita akan mengajukan sebuah program dan nantinya mana yang disahkan itu yang kita laksanakan. Dan mungkin di setiap tahunnya kita mengambil tema berbeda-beda, akan tetapi ya bagaimana cara kita itu untuk menyatukan remaja itu. Ya kembali lagi kita harus siap untuk mendengar dan didengar, merangkul seluruh lapisan remaja khususnya di Sumatera Utara dan menjadikan diri kita ataupun genre menjadi wadah yang inklusivitas sosial. Gitu sih, Kak. Oke, berarti tetap bersama anggota-anggota yang lain kayak gitu. Oke, menarik sekali ya. Kalau misalnya ini kan kita ngomong-ngomong kegiatan nih ya. Iya, betul. Beralih lagi ke kegiatan dari Duta Muda Pendidikan ini, ada juga nggak sih kegiatan khusus gitu kayak sosialisasi mungkin atau berkunjung? Boleh dong dibagikan ke kita. Oke, benar sekali, Kak. Jadi mungkin gak cuma pendidikan ya, Kak, tapi dari Duta Muda sendiri gitu ada 2 nih kegiatannya. Yang pertama itu menerapkan dalam diri sendiri agar kita mampu membagikannya. Karena kalau misalnya kita belum menerapkan ya, Kak, kayak mana kita mau nge-share-nya ke orang lain gitu. Baru yang kedua itu di setiap kan tadi ada 5 nih pilar Duta Muda. Itu masing-masing udah ada advokasinya, Kak, dari awal. Berupa program kerja. Jadi kalau untuk membuatnya itu memang dia dan pasangannya gitu. Jadi kan ada 5 pasang nih, Kak, winernya. Nah itu berpasang-pasang. Ada yang pendidikan putra, aku pendidikan putri gitu. Jadi kami saling kolaborasi. Tapi dalam perwujudan kegiatan-kegiatannya itu kita sama-sama semuanya. Yang udah ikut sampai grand final di Duta Muda itu bareng-barengan untuk melaksanakannya. Nah kalau untuk Duta Muda Pendidikan sendiri itu kami udah banyak buat konten-konten untuk menginspirasi orang. Terus tuh kemarin kami ada kegiatan mengajar juga, Kak, selama 2 bulan di Rumah Literasi Ranggi. Oh iya, tahu yang rumahnya ini kan yang dari kayu itu kan. Iya benar, Kak, di arah Panci. Iya. Nah di situ kami setiap minggunya ada 3 orang berbeda-beda dari Duta Muda maupun finalis ngajar gitu ya? Iya benar, Kak. Lalu di akhir itu kemarin di bulan Mei ada kegiatan Hari Pendidikan di sana untuk mengakhir kegiatan pengabdiannya. Terus selain itu ada juga sih, Kak, kegiatan-kegiatan mengajar. Kayak kemarin aku habis KKN juga ada ngajar juga kan di sekitar desanya, begitu juga dengan partner aku. Oke, berarti ini kalau dari cerita teman-teman sekalian banyak berinteraksi dan juga bertemu dengan orang banyak gitu kan. Nah, ada nggak sih orang yang
gimana ya, kalian sendiri itu yang memberikan semangat kepada mereka, kayak mereka tuh menjadikan kalian tuh sebagai sosok yang inspiratif kayak gitu? Ada Kak, apalagi kalau misalnya di Instagram ya, terkadang kan kita ada masa jenuhnya ya Kak. Dan kalau misalnya baca-baca pesan dari mereka itu jadi kayak, ih aku harus semangat, orang ini aja semangat ngeliat aku. Iya, apalagi kalau setiap, mungkin nanti aku ngepost ini juga pasti ada yang komen kayak, ih keren Kak, pengen juga kayak gitu. Di postingan, gitu. Di komentar di komentar maupun di DM. Bahkan banyak juga sih Kak yang bahkan cerita mengenai mimpi dia, diri dia, bahkan permasalahannya. Oh, curhat gitu? Iya benar. Bagus ya, berarti tetap Tessa ladenin juga kan, berarti yang orang-orang yang mengapresiasi sambil cerita juga. Dan Tessa senang sekali sih Kak mendengar apresiasi itu maupun mendengar unek-unek mereka, karena kayak lebih warming gak sih ya kan? Dan mereka kayak percaya mereka, aku bisa berbagi sama mereka kayak gitu. Bahkan ada juga yang bilang kayak, ih Kak aku udah berapa tahun ini gagal loh mencoba misal SNM atau yang lain-lainnya gitu, tapi setiap aku lihat postingan kakak aku jadi percaya kayak, oh janji Tuhan itu nanti ada kok di kedepannya kayak gitu. Dan aku merasa bersyukur sih Kak bisa berguna untuk banyak orang kayak gitu. Keren. Kalau Dava mungkin ada juga gak sih pengalaman yang sama? Kalau Dava sendiri Kak, mungkin kalau di orangnya itu Dava gak tahu mereka terinspirasi dari Dava atau gimana, Dava gak tahu gitu. Karena Dava memang jarang sih kayak nyari tahu juga, dan mungkin dengan dengar cerita orang itu juga Dava kurang tahu juga. Dan mungkin yang paling sering itu mungkin mama ya sama ayah gitu. Itulah yang yang sering mengapresiasikan. Apalagi Dava itu orangnya paling dekat sama mama kan ya. Nah jadi apa-apa kayak tadi nih Dava ngepap nih. Tadi di sana Dava ngepap, mah Dava di sini ya, doain ya. Nah jadi apapun langkah kecil, setiap pagi juga Dava ngabarin, mak Dava berangkat jam 7 ya. Nah jadi Dava selalu ngabarin tua, ya gitu. Dan makanya tadi Dava gak tahu kalau misalnya teman-teman atau di luar sana yang terinspirasi dari Dava, mungkin Dava ngucapin makasih. Kalau bisa kalian lebih lagi kebanding Dava, kalau bisa ya jauh lebihnya gitu. Jangan cuman setara gitu loh. Tapi terkait inspiratif itu ada sih Kak satu yang menginspirasi otak Dava biar yang dimana sampai saat ini Dava selalu terinspirasi ke dia. Siapa tuh? Kalau bisa dibilang 2 aja deh gitu. Yang pertama mungkin Nabi Muhammad ya, dan yang kedua itu ada, kalau yang masih hidup itu ada Gamal Albin Said. Nah kalau misalnya teman-teman di luar sana tahu, mungkin itulah Gamal Albin Said, yang dimana Gamal Albin Said ini kan sekarang alhamdulillahnya beliau udah masuk di jajaran DPR ya. Nah beliau ini dapat terinspirasinya dari beliau membuka sebuah sekolah bagi remaja yang kurang mampu nih Kak. Nah jadi dia membuka yayasan untuk remaja lainnya itu bisa merasakan pendidikan itu. Jadi dia lebih mementingkan pendidikan gitu. Dan dia juga selain mementingkan dirinya, dia juga mementingkan remaja-remaja di luar sana yang kayak kurang finansial dan segala macam. Dan bahkan yang luar biasanya itu gratis Kak gitu. Nah dari hal itu Dava terinspirasi dengan dia. Dan juga yang terinspirasi Dava itu beliau udah diundang-undang di podcast luar negeri gitu Kak. Luar biasa anak Indonesia bisa mewakili Indonesia benar. Untuk podcast, misalnya podcast di Amerika sama presidennya, luar biasa kan Kak. Nah jadi Dava berpikir gini, jadi Dava selawatin aja lah gitu. Dava amin-aminkan aja, ya Allah bismillah. Ternyata gitu. Kesampaian. Insya Allah. Amin. Menurutku ada Dav, pengagum rahasia. Iya, pengagum rahasia. Tapi malu-malu mungkin ya kan. Betul, Kak. Mungkin setelah ini nanti Dav makin di stucknya Dav. Oh ini. Gak tahu lah Kak. Oke, ini kan berbicara bertemu masyarakat nih. Ada gak sih dari teman-teman sekalian menemukan hambatan tersendiri, mungkin dari segi kayak aduh capek gitu, draining kan, apalagi yang introvert paham tuh pasti. Ada gak sih dari teman-teman sekalian?
Kalau dari aku memang aku suka sih Kak sama masyarakat. Jadi dari kecil memang kalau misalnya ulang tahun itu orang mama sering ngajak kayak ke panti asuhan atau panti jompo sama hal-hal lainnya. Bahkan Sweet Seventeenku juga di panti jompo. Jadi kayak udah sering berkomunikasi sama masyarakat. Gak begitu habis sih Kak tenaganya, tapi mungkin kadang sampai di rumah ya itu pengen nge-charge energi, pengen kayak ya udah tidur aja lah dulu kayak gitu. Tapi kalau selagi di masyarakatnya sejauh ini puji Tuhan aman-aman aja Kak. Hambatan yang lain gitu kayak misalnya ada kendala ini apa time manajemennya? Oke, kalau soal time management karena waktu SMA kan aku di sekolah semi militer Kak. Jadi memang dipaksa harus disiplin. Harus disiplin dan punya time management yang baik ya Kak. Jadi kalau dibilang orang lingkungan itu mempengaruhi betul, tapi syukurnya kemarin lingkungan aku mempengaruhi ke hal yang baik gitu Kak. Jadi terpaksa harus punya time management yang baik dan sampai sekarang aku masih nerapin itu dan sampai sekarang juga masih buat note Kak. Karena aku juga suka nulis kan. Jadi buat note, jadi kayak mencentang setiap kegiatan yang aku buat itu kayak to-do list puas gitu ya. Aja rasanya iya. Benar. Kalau Dava? Iya Kak. Kalau Dava nggak jauh-jauh beda juga sih dari Kak Tessa, tapi lebih ke to-do list juga. Nah jadi ya bisa dibilang kalau dipikir kembali, ini anak maaf ya, misalnya kedokteran gigi. Nah pasti ya apa namanya waktunya itu pasti terkuras di situ kan. Iya memang sangat-sangat terkuras. Akan tetapi ya bagaimana cara kita mimpi kita tadi, balik lagi ke mimpi kita yang dimana tadi mimpi Dava kan untuk bermakna kan ya. Mau itu bermakna untuk diri, mau itu bermakna untuk remaja dan keluarga gitu. Nah setelah itu Dava mengevaluasi kembali Kak. Nah menjadi hambatan itu. Nah itulah tadi hambatannya dan mungkin juga ketika Dava mau tidur setiap hari itu Dava sering kali Kak mikir dulu. Itu kan Dava gak megang HP dulu ya sebelum tidur karena kan akan berpengaruh untuk kebaikan tidur kita. Nah mungkin 5 menit nanti 5 menit sebelum tidur tuh Dava duduk dulu golek renung. Iya renung mikir dulu apa ya kesalahan yang kubuat hari ini gitu. Evaluasi diri. Iya evaluasi diri aja gitu. Jadi ya kalau bisa dibilang kalau anak introvert itu pasti gak jauh-jauh tuh yang menjadi hambatan tuh diri dia sendiri gitu loh. Jadi Dava itu sering kali sebelum tidur itu berpikir apa ya kesalahan yang kubuat. Dan Dava sebelum tidur itu juga Dava memaafkan Kak bagi orang-orang yang mungkin berinteraksi sama Dava, mau dia buat salah atau enggak, Dava minta maaf gitu. Tapi Dava minta maafnya melewati Tuhan gitu. Ya Allah maafkan aku ya Allah kalau aku ada salah sama dia gitu. Atau untuk di hari ini misalnya aku ada buat salah, maafkan aku ya Allah gitu. Nah jadi kayak rasanya plong gitu. Jadi tidur lagi bisa aku tidurnya. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa tidur Kak gitu loh. Benar. Jadi kayak ada beban pikiran gitu. Nanti takutnya kebawa mimpi pula kan. Betul. Nah jadi Dava berusaha memaafkan diri Dava, memaafkan diri orang lain. Dan ya mengingat-ingat lah apa yang Dava sayang, apa yang Dava cita-citakan. Biar mana tahu cita-citanya itu kebawa mimpi dan kejadian betul. Apalagi yang kayak podcast ini kan. Mimpi dokter gamelan segala macam. Alhamdulillah diundang gitu. Nah jadi dari hal itu ya Dava belajar sih mulai dari introvert ya bagaimana cara kita itu melangkah lebih sedikit aja gitu ya. Kalau Dava itu sih hambatannya Kak. Ya berarti ini menggambarkan bahwasanya anak introvert itu bukan hambatan untuk berkarya ya. Iya betul. Betul. Oke, aku ngelihat cerita kalian kayak penuh inspirasi kali, betul-betul positif gitu. Jadi aku secara nggak langsung sebenarnya terinspirasi juga dari gaya hidup teman-teman sekalian. Oke, berbicara mengenai kegiatan dan juga hambatan. Nah, ini kan kalian menyandang sebagai duta, yang dimana ada istilahnya apa ya? Kalau misalnya perjanjian atau ya sumpah lah gitu kan, sumpah dari seorang duta harus menjaga nama baik. Pastinya ada nggak sih dari teman-teman sekalian mengalami kendala atau kayak ngerasa, aduh, aku harus bersikap bagus gitu kan, menjaga attitude lah kayak gitu kalau misalnya keluaran, karena kan tentunya takutnya mencoreng nama duta gitu kan, apalagi sekarang era teknologi langsung viral kayak gitu.
Iya benar banget Kak. Kalau dari Tessa, dari mulai kayak Kakak bilang tadi ya, teknologi di sosial media mungkin itu lebih dijaga sih Kak, apa yang mau diposting kayak gitu. Kemudian kalau di kehidupan nyata juga seperti itu. Terserah ya kalau misalnya itu dipikir berbeda mungkin. Kalau misalnya sama teman-teman kan Kak kayak seru-seruan ngomongnya kayak gitu kan. Tapi di situ pun Tessa sejauh ini ya itu nggak menggunakan bahasa kasar yang mungkin sering sekali dirasa orang kayak nggak apa-apanya itu kayak gitu kan. Atau mungkin kalau zaman sekarang kan orang nggak bahasa kasar pick me atau apa segala macam. Tapi kalau menurut Tessa Kak, kalau memang itu untuk kebaikan ya nggak apa-apa sih dilakuin kayak gitu. Dan ada juga kan katanya ada di panggung depan dan panggung belakang kayak gitu ya sifatnya. Nah menurut Tessa justru karena udah ada kontrak sama Duta Muda ini, justru mengarahkan Tessa untuk lebih baik lagi. Walaupun memang di awal kayak terpaksa harus kayak ngepostnya yang baik-baik aja, atau mungkin jangan pakai pakaian yang terlalu terbuka atau kayak gimana gitu kan. Mungkin awalnya kayak terpaksa, tapi lama-kelamaan ternyata aku senang loh. Kayak kelihatan kalem atau hal segala macam. Nah itu bahkan jadi membangun personal branding aku sendiri. Dan sejauh ini aku mensyukuri siapa-apa saja yang udah aku bangun secara positif dari kontrak tersebut Kak. Oke, itu 1 tahun ya berarti? 1 tahun sampai Januari ini. Tinggal sebulan lagi. Berarti kalau lepas dari situ boleh berbuat maksudnya kayak ini kan harus yang posting yang ini ya baik-baik gitu kan, karena ada kontrak itu tadi. Kalau terlepas dari abis dari kontrak boleh terserah kita. Nah itu juga Kak, karena kan mudahnya sekali berbuat untuk berarti ya. Kalau memang kita udah benar-benar sayang sama Duta Mudanya, sayang sama slogannya tadi, kalau menurut aku setelah itu pun ya kita bakal terus Kak gitu. Kayak jargonnya Putri Indonesia kan setahun mengabdi seumur hidup, menginspirasi ya. Jadi menurut aku walaupun nanti sudah selesai kontrak, sudah lengser, ya tetap aja apa yang baik itu ya harus tetap kita pertahankan. Seperti itu sih Kak. Bagus. Kalau Dava Kalau Dava itu ya lebih ke apa ya? Lebih ke kebiasaan diri aja sih Kak. Maksudnya nggak ada yang karena adanya kontrak ini Dava harus gini, Dava harus seperti ini gitu. Tapi tetap ada kontrak juga kan, 1 tahun juga? Iya memang kontrak 1 tahun. Tapi kita itu ada kayak kekeluargaannya itu, kayak kepengurusannya itu 2 tahun Kak. Gitu. Nah jadi kalau dibilang pengaruh kontrak itu bagi Dava itu ya nggak ada sih. Tapi Dava lebih ke diri sendiri aja. Udah bagaimana dirimu ya itu gitu. Mau dibilang jarang posting, sering posting, tapi ya ada juga beberapa yang menganjurkan Dava nanti kamu sering lah posting. Kalau bisa pun entah sebulan sekali atau apa, karena dulu kan apalagi anak introvert ya kan Kak ya. Nah tapi ya udah posting, nanti postingnya yang positif gitu. Tapi memang perkawanan Dava ini semua masuk sih Kak, kalau bisa dibilang. Ya itulah yang Dava bingung juga Kak. Aku introvert tapi aku kawan sama orang aja. Maksudnya ke siapapun aku masuk gitu. Nah jadi ke orang yang bandel masuk, ke orang yang baik masuk gitu ya. Jadi diri sendiri aja, lebih menyesuaikan diri aja gitu. Nah dengan adanya Duta Genre ini ya lebih ke saya tempatkan untuk wadah saya berkembang aja gitu. Bukan untuk tempat saya ditekan dan segala macam, enggak. Bukan untuk tempat saya dipaksa harus seperti ini, enggak gitu. Tapi ya lebih kesadaran diri aja kalau perihal itu Kak. Ya balik lagi sih ke diri kita, bagaimana karakter kita, bagaimana diri kita, ya udah itu yang kita bawa gitu. Nah ibaratkan ya jadi diri sendiri tuh lebih enak sih, lebih asik gitu. Habis ini postingnya Dav. Insya Allah. Yaudah nanti di tag ya. Oke, dari teman-teman sendiri selama mengikuti Duta ini ada gak sih suka duka yang paling berkesan? Oke, kalau misalnya suka duka, aku pernah sakit kemarin, dan itu kan aku kan keluarga ada di Tarutong ya Kak, di Tapanuli Utara, dan yang ngejaga aku di rumah sakit itu Duta Muda semuanya. Oh iya. Selama 3 hari aku di sana, mereka nginep di sana. Secara sukarela? Sukarela. Iya benar, sampai baju-baju aku dilondriin dan lain-lainnya. Dan aku merasa kayak benar-benar ya kekeluargaan di sini kayak gitu Kak. Bukan cuman yang kita tampilkan atau mungkin di posting ya kelihatan kompak gitu, tapi ya memang kekeluargaan di dalamnya itu ya hangat kayak gitu. Terus kalau misalnya sukanya,
ya aku bisa diundang ke TV, bisa masuk koran, bisa masuk di web-web. Menurut aku itu senang sekali sih Kak, karena ya memang aku anaknya extrovert, suka juga ngeposting-posting ya kalau misalnya dilihat di sosial media. Jadi aku senang sekali dengan adanya hal-hal tersebut seperti itu Kak. Oke. Kakak selalu ketawa. Kalau dari Dava gitu? Iya, dari Dava sendiri pasti ada nggak sih ya kan? Pasti ada tuh, nggak mungkin nggak ada. Suka duka, sukanya. Kalau Dava sendiri, oh ya tadi sebelumnya berarti yang ada di tempat ini itu ada yang ekstrovert, ada yang introvert ya. Yaudah nanti aku belajar sama kakak ya. Aku juga terinspirasi juga sama Kak Tessa ini. Tapi ya itu tadi kalau perihal duka, suka dan duka ya Kak. Kalau suka dan duka apa ya? Semua suka kalau Dava ini. Kalau ada dukanya. Ingat kembali mungkin di untuk memasuki rumah ini aja sih Kak. Maksudnya rumah itu duta ini. Jadi Dava pikir atau Dava juluki duta gender ini adalah rumah bagi Dava. Apalagi Dava ini kan anak perantauan ya kan ya, dari Gunung Sitoli menempuh pendidikan di kota Medan ya sendiri pastinya, dan keluarga juga jauh ya. Disitulah kita nyari rumah yang betul-betul positif. Tapi memang semua duta itu pasti positif. Bagaimana aja cara kita itu untuk menyesuaikan diri kita di tempat itu gitu. Nah kalau perihal duka itu Dava teringatnya itu yang Dava gagal 2 kali Kak. Nah itu kan ya bagi Dava dukanya, wah syukurilah sih menurut Dava. Tetap Dava syukuri gitu. Maksudnya ya ketika aku kalah nih kan Kak, aku gak masuk. Tapi memang setiap kalah itu aku selalu nangis. Jadi yang ketiga kali ini aku minta izin sama orang tua kan Kak, Ma, ini aku mau ikut duta genre, boleh gak? Sebelumnya gak dibolehkan lagi karena udah kalah 2 kali kan. Tapi yaudah Ma, ini mungkin terakhir gitu. Oh yaudah, yang penting jangan nangis kok ya gitu. Nah jadi memang 2 kali itu, yang kedua kalinya kalah itu Dava selalu nangis Kak. Nah jadi ketika Dava di tahun 2024 mencoba kembali, ya udah memang betul-betul all out gitulah. Kayak ya ini pertarungan luar biasa, aku nggak mau aku sia-siakan lagi berkaca dengan 2 kali itu tadi. Nah jadi memang betul-betul target Dava memang juara 1 kan ya Kak. Tapi alhamdulillahnya dapatnya runner up 2. Tapi ya itu tadi Dava mau nangis kan. Kok gak bisa nangis ya? Janganlah gitu. Di sini nangis juga. Iya. Jadi Dava mau nangis di atas panggung itu. Tapi kok gak bisa nangis ya? Nah jadi mungkin terikat apa kata mama tadi ya kan. Nah mungkin itulah sih suka dukanya Kak. Yang kalau bisa dibilang rezeki yang ditunda lah gitu. Oke, ini kan udah banyak sekali kan dari pengalaman Dava terkhususnya. Boleh dong Dava bagikan kepada teman-teman atau pendengar strategi dari Dava sendiri untuk strategi dari Dava lah untuk bagaimana meningkatkan kemampuan ataupun potensi dalam diri. Kalau dari Dava sih ya yang pertama itu jadi diri sendiri. Jangan mau jadi orang lain. Kalau mau jadi orang lain itu ambil yang positifnya aja, tapi nggak berlebihan gitu. Kalau yang Dava katakan sih Kak ya sama diri Dava itu ada 2 mantra yang sering kali Dava katakan sama diri Dava itu. Ketika Dava sibuk dalam melakukan kegiatan dan ketika Dava merasakan kelelahan. Nah, jikalau kita yang pertama itu, jikalau kita sibuk dalam kegiatan, boleh jadi kesibukanmu itu adalah mimpi banyak orang yang di luar sana. Nah, cara kita bersyukur itu dengan mensyukuri nikmat Tuhan atas apa yang telah Ia berikan, atas ridhonya gitu. Dan yang kedua, jikalau kita sedang melakukan kegiatan namun kita merasa lelah, banyak orang di luar sana yang lebih berhak mengatakan hal itu. Dan kepada mereka lah kita diminta untuk memperhatikan jikalau kita ingin diperhatikan oleh Tuhan kita. Contohnya apa? Contohnya misalnya kayak yang manusia silver di jalanan. Itu kan ya cara kita untuk memerhatikan mereka apa? Dengan
ya 1% pun gak apa-apa loh, gak ada salahnya. Maupun kita bilang mereka berbohong atau mereka ada uang yang lebih, tapi ya kembali ke niat lagi. Yang lihat itu kan bukan orang, Tuhan yang lihat gitu. Benar-benar. Nah jadi ya melangkah hal kecil aja lah Kak. Dari hal-hal yang kecil ya mensyukuri nikmat itu aja gitu. Apalagi ini kan Dava ini apa ya, kalau bisa dibilang terkait nikmat, apa salahnya kalau bisa dibilang, apa salahnya kita ngasih sedikit sebutir apa yang kita sebutir punya. Gula bagi semut. Jadi dimulai dari kebiasaan aja gitu. Kan gak ada salahnya juga kan, kita kasih 1 butir gula, bahkan banyak pun, berapa butir pun di dapur kita gula itu gitu, kita kasih untuk semut gitu. Berarti gak ada salahnya mencoba atau memulai dari hal-hal kecil. Iya, ya Kak. Benar. Oke, kalau untuk Tessa sendiri kan menyandang Duta Muda Pendidikan. Nah menurut Tessa sendiri nih, apa langkah atau cara untuk meningkatkan kualitas pendidikan khususnya bagi generasi muda sekarang? Oke, jadi kalau kita mau bahas pendidikan Kak, sebenarnya pendidikan ini multisektoral ya Kak. Jadi itu kerjasama dari pemerintah Kak, dari aparat-aparat di sekitar itu, dari guru, bahkan dari orang tuanya juga gitu Kak. Dan itu harus saling mendukung Kak. Karena kalau dari anak itu sendiri, kita bisa lihat sekarang memang musimnya sosial media itu ya jadi pisau ya Kak. Memang dia mempermudah, tapi yang ada kita lihat orang-orang makin males gitu kan. Dengan adanya ChatGPT mungkin dan lain-lainnya, bahkan mungkin kita sendiri pun menggunakan itu kayak gitu Kak. Jadi ya perlu sih kesadaran, apalagi dari mulai kecil ya, penanaman dari keluarga itu mengenai pentingnya pendidikan. Kemudian dari sekolah juga guru-guru dan kurikulum itu dimahamkan untuk aware gitu, untuk mengikuti si perkembangan anak ini. Seperti mungkin pendidikan itu gak cuman formal ya Kak, tapi non formal juga ya kan. Kan kalau udah sekarang kan gak ada lagi ya yang pemisahan IPA IPS kayak dulu kan orang gaya-gayaan nih Kak, kayak kalau IPA baru keren gitu. Ternyata pada saat di kuliah dia malah milih ke hukum seperti itu. Jadi sebenarnya hilangkan aja lah stigma-stigma kalau misalnya yang pintar matematika itu ya cuman orang-orang yang IPA bla 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 segala macam kayak gitu. Karena kalau sejauh ini pun kita lihat ternyata dari pesepak bola pun orang bisa hidup, dari musisi juga orang bisa hidup kayak gitu. Sebenarnya banyak sekali, dan sama kayak yang dibilang Dava tadi, kita harus mengenal diri kita sendiri. Karena kalau kita kenal diri kita sendiri, kita bisa mengembangkannya dan kita jadi semangat untuk ngelakuinnya. Pas kayak dibilang dia tadi juga kan Kak, kalau misalnya kontrak itu jadi menekan kayak gitu kan, itu kalau kita gak suka sama sistemnya. Tapi kalau misalnya kita suka, ya bahkan enjoy, kita enjoy dan senang juga. Seperti itu sih Kak. Oke, jadi kalau menurut Tessa sendiri, kita generasi muda ini menempatkan diri itu harus seperti apa di tengah arus teknologi yang pesat seperti sekarang kan? Oke, kita harus memilah Kak, yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Nah, kalau kita udah tahu itu kurang baik, ya kita lakuin lah hal-hal yang baik gitu. Kayak misalnya tadi aku notice ChatGPT. Sebenarnya itu bermanfaat juga nih kalau misalnya mau membantu kita dalam mengerjakan tugas atau hal-hal lainnya gitu. Tapi ya gunakan itu untuk membantu, jangan sampai ketergantungan akan teknologi itu yang membuat kita jadi males dan gak melakukan banyak hal lain yang sebenarnya masih bisa kita buat gitu. Karena kita tahu sendiri ya, seperti dibahas pertama kali tadi itu, kita adalah generasi emas di tahun 45. Nah kalau misalnya semua dari ChatGPT atau semua joki tugas mungkin ya Kak, gimana nanti seorang dokter menangani pasiennya di tahun 2045? Kan gak mungkin kan sambil searching kayak gitu. Jadi mulai sekarang ya kita bisa melihat teorinya dari internet mungkin, tapi dalam praktek-prakteknya itulah tadi multisektoral, dari dosennya, dari pemerintahan, itu mulailah praktek itu memang sangat penting. Dan makanya kayak di duta-duta itu kan ada FGD juga ya Kak. Karena kalau cuman tulis tangan itu mungkin kayak kita kurang tahu ya Kak sejauh mana pemahamannya. Tapi kalau misalnya FGD kan kita udah diskusi kelompok terarah, itu kita tahu nih sudut pandang si anak ini sampai mana. Mungkin seperti itu sih Kak. Oke, menarik sekali tuh pembahasan kali ini ya, mulai dari latar belakang dari teman-teman sekalian, pengalaman juga, dan terlepas dari itu menyampaikan pesan juga, pesan dalam artian bahwasanya ada terinspirasi nih untuk anak-anak muda sekalian. Nah terakhir nih, aku sebagai closing statement juga karena buat Dava,
boleh dong diberikan harapan untuk generasi muda, apalagi kan ini mewujudkan generasi emas Indonesia. Aku tepuk tangan dulu Kak untuk Kak Tessa, luar biasa. Tepuk tangan dulu kita. Ya, Untuk kita semua. Iya, untuk kita semua. Nah, jadi aku dapat inspirasi juga dari teknologi tadi yang kata Kak Tessa tadi. Tapi sebelumnya aku minum dulu ya Kak. Boleh. Lebih santai aja. Juga ya kan. Kakak mau minum Kak? Iya. Kakak juga. Kalau kopi ada suaranya, kalau air putih enggak ada suaranya. Ya, Gitu aja ya. Nah, kalau beralih ke pertanyaan tadi Kak. Kalau dari Dava sendiri, Dava lebih fokus ke pesannya Kak ya? Harapan. Ya, generasi harapannya muda. itu mungkin 2 kalimat sih. Enggak tahu lah ada berapa kalimat. Kalau dari Dava, arah lebih penting daripada kecepatan Kak. Gitu. Ya pasti kita udah tahu lah ya makna dari arah lebih penting daripada kecepatan. Belum Ya. tahu juga nih Bang. Boleh lah dikasih tahu sih. Oh, ya Allah. Oke, kita gas. Nah, jadi arah lebih penting daripada kecepatan. Kenapa? Karena ya ketika kita udah tahu nih arah kita kemana, pasti arah kita itu pasti kita astagfirullah, maaf ya Kak. Nah, kalau bicara tentang arah lebih penting daripada kecepatan, pastinya kita tahu yang cepat itu belum tentu apa Kak? Benar. Belum tentu baik. Benar juga baik. bisa. Dan tapi kalau kita udah tahu arah, pasti kita udah tahu jalan kita kemana. Pasti kita udah tahu langkahan kita itu kemana. Dan pasti kita udah tahu ayunan tangan kita kemana. Betul kan Kak? Betul. Tapi kalau kita mendahulukan kecepatan, pasti apa? Yang ada tersungkur gitu. Yang ada nanti kayak nggak nikmat gitu. Kayak contohnya lah Kak. Misalnya Kak Tessa nggak dapat dia di kedokteran. Ya pasti ada hal-hal yang harus kita syukuri lainnya. Oh, aku masuk di kesehatan masyarakat ini, aku rupanya jadi mahasiswa berprestasi gitu. Iya kan? Itu kan harus kita pikirkan juga ya. Bukan berarti ketika kamu tidak masuk di kedokteran, rezeki itu memang udah ditunda gitu. Rezeki itu memang dibatalkan. Enggak. Tapi rezeki itu ada aja dari berbagai macam arah gitu. Nah, jadi untuk generasi muda di sana itu penting kita menentukan arah kita, karena ketika kita udah tahu nih arah kita, pasti kita udah tahu jalan kita kemana, pasti kita udah tahu kesempatan apa yang bakalan kita ambil, pasti kita udah tahu hal-hal baik apa yang akan kita tempuh. Tapi kalau kita nggak tahu nih jalan ini, itulah yang luar biasa Kak. Itulah tadi yang menghambat generasi emas tadi. Nah, Benar. maka dari itu tadi ya kita harus lebih mendahulukan arah tadi gitu, biar nggak salah arah aja. Kalau bisa dibilang apa ya, ada lagu itu Kak, lupa pula lagunya apa ya. Kenapa Dava mau nyanyi juga sekalian? Enggak lah Kak. Ya mungkin itu aja sih Kak. Oke, menarik sekali, dan tentunya ada arah dan pasti tujuannya biar generasi muda ini nggak terombang ambing ikut arus seperti itu. Betul Kak. Oke, terakhir dari Tesalonika, apa nih harapan dan pesan Tesalonika untuk generasi muda sekarang agar tetap terus berkembang, bertumbuh, dan tentunya memiliki potensi untuk mewujudkan generasi emas. Oke, kayaknya harapan sama pesannya sekalian aja nih Kak, aku kasih tahu gitu. Jadi kalau misalnya kita mau maju, kita harus mau dan mampu. Kalau misalnya kita cuman mau tapi kita belum punya kemampuan, itu bakal susah gitu. Jadi kalau kita udah punya kemauan, ayo dong, sekarang kan udah mudah nih nge-searching. Mungkin kita gak punya biaya nih untuk kelas public speaking atau kelas catwalk kayak gitu. Bisa kita lihat di internet, di YouTube dan lain hal sebagainya. Tapi kalau misalnya kita punya kemampuan, tapi kita gak ada kemauan, atau mungkin kita mengatasnamakan introvert kayak gitu kan sering banget. Bahkan ada juga orang
chat aku, Kak aku pengen jadi ini tapi aku introvert kayak gitu. Nah kita bisa lihat Dava, bisa lihat Kak Naomi, ternyata bisa loh teman-teman kayak gitu. Jangan atasnamakan hal-hal tersebut untuk membuat kamu gak bisa maju kayak gitu. Jadi ayo mulai buka kemauannya dan juga asah kemampuannya biar kita bisa mencapai mimpi-mimpi kita semua dan mewujudkan generasi emas 2045. Luar biasa. Oke, luar biasa. Semoga di tahun 2045 ini menjadi benar-benar emas ya, bukan generasi cemas. Aduh. Generasi emas. Amin ya Allah. Demikianlah podcast Mau Tahu Aja. Semoga dengan adanya podcast ini, dengan perbincangan kita bersama generasi muda yang tetap terus berkarya, bisa menginspirasi kita dimanapun generasi muda berada untuk tetap terus mewujudkan mimpi dan menggali potensi, sehingga mewujudkan generasi emas Indonesia tahun 2045. Tetap kepo, tetap tahu, see ya. Mau tahu aja.